Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli sa'adah wal manfa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberi umur yang panjang, sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, diberi rezeki yang banyak dan barokah, dan semoga kita semuanya tetap menjadi insan, menjadi manusia yang selamat di dunia dan juga di akhirat, yang bermanfaat kepada sesamanya. Walaupun kita berbeda-beda, satu bangsa, berbeda suku, berbeda agama dan lain-lainnya, kita tetap satu dalam bingkai Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini saya ingin menanggapi yaitu tentang politik identitas. Politik identitas itu sih sebenarnya menurut hemat saya sebagai pengamat politik sekaligus pengamat agama, isu-isu agama dan isu-isu politik yang sudah lama, mulai 2014 saya selalu mengikuti. Menurut saya isu identitas politik ini yang mencuatnya itu mulai 2014 di Pilpres 2014 itu, dan juga lebih menguatnya lagi di saat Pilgub DKI Jakarta, itu antara Anies Baswedan dan Ahok. Sebenarnya dalam undang-undang itu tidak ada yang mengatur secara real, mengatur secara spesifik pelarangan tentang bentuk politik identitas. Karena bagaimanapun Indonesia terakumulasi dari beberapa identitas masyarakat, baik identitas keagamaan, identitas suku, bahasa, dan lain-lain. Dan ini tidak bisa dipisahkan untuk pelaku-pelaku politik atau para politikus yang pasti menyandang identitas, baik itu identitas agama ataupun identitas budaya mereka. Di saat dia masuk ke dunia politik, maka mau tidak mau identitasnya itu pasti akan terlihat. Jadi tidak bisa apa yang dikatakan secara spesifik tidak boleh membawa identitas dalam politik, tidak bisa. Yang sebenarnya mencuatnya ini karena ini hanyalah isu yang bahkan kata Menko Polhukam sendiri, kata Bapak Mahfud MD, tidak ada larangan dalam politik identitas selagi dia tidak membuat atau menggunakan identitas agama atau budaya atau suku itu untuk menjatuhkan lawan politiknya, itu baru tidak diperbolehkan. Kalau ini yang secara langsung saja, karena yang pasti diisukan dalam hal pilpres atau pilkada dan lain sebagainya, itu pasti yang berhubungan dengan umat Islam.
Ya mau tidak mau memang mayoritas Indonesia 90% memang umat Islam. Nah, pasti kalau ada istilah identitas, politik identitas itu pasti ditujukan pada figur yang banyak digandrungi atau yang banyak dikerumuni massa dari pihak umat Islam. Contohnya yang paling sangat sensitif ialah di Jawa Timur sejak dulu. Atau kalau sekarang mulai 2014 itu sudah mulai dikaitkan dengan kelompok Islam yang sudah keluar dari Jawa Timur yang masanya banyak di Jawa Barat, Jakarta, yaitu masanya FPI, sehingga mampu mengumpulkan saat itu di 212 sampai berjuta-juta ya, sampai 7 juta lebih. Inilah mulai kuat bahwa yang didukung oleh umat Islam yang banyak ini, lalu ada politikus yang masuk di tengah-tengahnya, maka itu dikatakan politik identitas, yaitu menggunakan agama untuk politik. Ya sebenarnya tidak, ya memang dia itu memang sudah sebelum mencalonkan atau sebelum menjadi mencalonkan diri baik sebagai capres cawapres ataupun DPR atau yang lain atau pilgub saat itu, ya memang sosok Pak Anies Baswedan itu sudah dekat dengan para ulama, khususnya ulama-ulama dari FPI saat itu. Akhirnya dengan banyaknya umat yang berkumpul saat itu, maka dapatlah dukungan umat Islam, dan akhirnya Bapak Anies Baswedan menjadi gubernur dan mengalahkan Ahok saat itu, yang mana saat itu Ahok bermasalah murni karena itu ada delik penghinaan kepada agama Islam, dan itu sudah masuk tanah hukum. Dan sekarang di 2024 ini sudah digiring lagi bahwa ada pelarangan untuk politik identitas. Yang dimaksud itu siapapun yang masuk ke komunitas besar, baik di komunitas Nahdien, warga NU, yang masuk ke dalamnya dengan label dia sudah menjadi capres ataupun cawapres, ataupun masuk ke tempat-tempat yang menjadi simbol berkumpulnya umat Islam khususnya, dia pasti dilabeli politik identitas. Sebenarnya tidak, selagi dia tidak menyalahgunakan masyarakat ataupun tempat-tempat yang berbasis agama. Ziarah ke makam-makam Wali Songo yang kemarin dilakukan oleh Pak Anies dan Cak Imin itu bukan termasuk politik identitas. Sowan ke kiai-kiai itu juga bukan, karena sudah terbiasa sesama muslim, apalagi pejabat, apalagi juga minta doa restu, itu kan hal yang lumrah, itu biasa. Yang menjadi batasan itu ialah yang tidak biasa memakai identitas muslim, tidak biasa pakai topi, kopiah. Saat ia nyalon, dia langsung berkopiah, langsung pakai surban, langsung sowan ke kiai-kiai, langsung sering ada di majelis-majelis. Nah ini, kalau ini boleh dikatakan politik identitas, karena sebelum-sebelumnya tidak ada rekam jejaknya di sini. Lalu bagaimana kalau seperti ini? Ya ini terserah nanti Bawaslu-nya gimana. Ini termasuk mempolitisasi agama atau enggak? Kalau enggak, biarkan aja, enggak apa-apa. Seperti yang beberapa hari terjadi ini, Bapak Ganjar Pranowo itu ada di 2 stasiun televisi besar Indonesia menjadi iklan. Saat azan beliau berwudu lalu sholat. Nah, bahkan ada yang mengatakan menjadi bintang iklan atau artisnya azan.
Ya, ini persepsi-persepsi saja ya, mungkin karena sebelum-sebelumnya Pak Ganjar tidak begitu terekspos seorang religius, akhirnya setelah menjadi baca pres, akhirnya ada seperti itu. Ini dikatakan politik identitas. Ya sebatas wacana sih tidak apa-apa. Masalah keputusan itu melanggar atau tidak, itu ada dalam wewenang Bawaslu. Makanya sejak dulu saya sudah bilang, tidak bisa melarang-melarang seperti itu, seperti dengan tegas Menteri Agama, jangan pilih politik identitas yang mengatasnamakan agama untuk politik dan memecah belah. Itu ya pasti sasarannya siapapun yang dikerumuni oleh banyak komunitas muslim khususnya, itu akan dilabeli politik identitas. Dan siapapun yang kita dukung, siapapun calon kita dukung dengan baik. Jangan sampai saling mencaci, merendahkan satu sama yang lain. Kita konsisten dengan cara yang baik untuk memenangkan calon masing-masing. Semoga tahun 2024 ini Pilpres berjalan dengan lancar, sukses, tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat Indonesia. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ala aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share setiap video yang ada dalam channel SSC Suara Santri channel. Semoga semuanya